Student Center merupakan tuntutan pembelajaran pada era abad 21. Tetapi tidak sedikit dari guru-guru yang salah mengartikan dari penerapan Student Center di pembelajarannya. Berikut ini kami tampilkan beberapa kesalahan penafsiran oleh guru-guru terkait Student Center. Oke anak-anak, untuk materi kali ini saya akan bagi kelompok. Nanti silakan kalian diskusi sama kelompok kalian, mencari sendiri materi yang kalian kerjakan. Karena sekarang sudah belajar mandiri, maka saya bebaskan untuk mencari sumber. Nanti silakan kalian bisa belajar bersama kelompok kalian. Apa baik disuruh sama Pak Guru juga banyak tugasnya. Apa? Ngerti saya. Udah nggak pernah diajarin. Iya. Kasih tugas terus. Iya. Kenapa ya? Dia punya sekolah. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi, minggu depan kita ulangan ya. Silakan. Presentasi ulangan. Pasti kamu dong. Oke, karena kita sudah ulangan harian, tugas selanjutnya untuk materi penelitian geografi adalah kalian harus turun langsung ke lapangan mewawancarai orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Setelah itu kalian nanti membuat video. Selain membuat video, kalian nanti juga membuat presentasi yang bagus. Selain itu kalian juga nanti harus membuat makalah. Gitu ya. Sebentar dulu. Untuk yang religi yang nilainya di bawah 75, silakan kalian mendapatkan tugas tambahan menambah materi yang kalian tidak bisa. Ya. Masa kita udah dapat nilai sedikit, nggak pernah dijelasin nih, Remi tidak tambahan lagi tugas. Kalau udah salah ya. Dikasih video, Pusing banget. Pembelajaran kurikulum merdeka menuntut siswa untuk bisa bernalar kritis. Namun, bukan berarti seorang guru meninggalkan peserta didiknya untuk belajar secara mandiri tanpa pendampingan. Di dalam pembelajaran berkelompok, seorang guru harus tetap melakukan mobilitas secara totalitas untuk melihat keseluruhan proses pembelajaran berkelompok. Dia harus bisa menjadi fasilitator, kemudian membangun kolaborasi antar kelompok, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran di kurikulum merdeka sebagai sebuah pembelajaran paradigma baru menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis pada masalah yang kontekstual dalam pembelajaran. Maka dari itu, model pembelajaran yang khusus digunakan dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau dikenal dengan istilah problem based learning, dengan dikomunikasikan dengan berbagai macam metode seperti tanya jawab, kemudian metode konvensional seperti cerita dan metode yang termuat dalam cooperative learning seperti diskusi menggunakan manusta. Nah, seorang guru hendaknya tidak meninggalkan siswanya ketika melakukan proses diskusi di dalam pelajaran. Guru harus tetap tampil menjadi fasilitator, mendampingi siswa untuk melihat progres pelaksanaan tugas yang dimuat dalam lembar kerja peserta didik, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dapat diisolasi maupun dilokalisasi. Di dalam kurikulum merdeka, sebaiknya asesmen formatif harus selalu dilakukan selama proses pembelajaran. Karena hasil dari asesmen formatif ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian, kita juga dapat melihat mengobservasi secara langsung proses pembelajaran peserta didik dengan melihat kemampuan masing-masing peserta didik baik secara individu maupun secara berkelompok terhadap capaian kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Penerapan model pembelajaran problem based learning bersesuaian dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memandang secara umum ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah dan juga konsep yang harus diingat secara baku. Teori konstruktivisme lebih menekankan pada manusia yang harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan, sehingga manusia atau murid-muridlah yang nantinya akan memberikan nilai dari setiap pengetahuan yang dia dapatkan.
Melalui pembelajaran problem based learning diharapkan siswa mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan permasalahan yang dia temui di lapangan. Selain itu, penerapan model pembelajaran problem based learning bersesuaian dengan teori kognitivisme, yang mana teori tersebut mengatakan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik PBL yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kesimpulannya adalah student center bukan berarti siswa mencari sendiri, tetapi guru harus menjadi fasilitator yang baik dan mengarahkan siswa untuk belajar. Selain itu, guru juga harus meluruskan dan mendampingi setiap perjalanan yang dilakukan oleh siswa. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa dan tidak memberatkan pada siswa tersebut. Sekian presentasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.